Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di cerita dan video kali ini aku sudah menyiapkan satu cerita horor untuk kalian. Nah, jadi cerita ini aku dapatkan dari Twitter ya guys, dari tweet horornya @berbagi cerita. Nah, buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku simpan atau aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah, tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu atau seseorang yang mengikuti Anda? Tapi ketika Anda menengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Rasanya menakutkan, bukan? Itulah yang dirasakan oleh Salma di malam itu. Salma bekerja sebagai suster di sebuah rumah sakit tua di kotanya. Suatu malam, Salma diminta untuk mengecek pasien di salah satu kamar di lantai teratas rumah sakit. Saat tiba di kamar itu, Salma melihat ada seorang pasien terbaring, tidak bergerak di lantai. Ia segera menghampiri untuk memeriksa keadaannya. Namun, ketika Salma menengok ke belakang, mayat pasien itu menghilang. Salma kaget, takutan, dan bingung. Segera ia berlari keluar kamar untuk memanggil bantuan. Namun, di luar tidak ada siapa-siapa. Semua ruangan kosong dan sunyi. Hanya ada cahaya remang-remang dari lorong lampu yang bergoyang-goyang seperti diterpa angin. Salma mendengar suara bisikan dan tawa aneh dari kejauhan. Ia pun mulai panik dan berlari sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar. Tapi entah mengapa, semakin lama ruangannya semakin luas dan lorongnya semakin panjang. Sampai akhirnya Salma tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Ia pun menangis ketakutan sambil terus berlari. Hingga tiba-tiba saja Salma menabrak seseorang. Ia mendongak untuk melihat wajah orang itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari orang yang ditabraknya adalah mayat pasien yang tadi dilihatnya di lantai. Mayat itu kini berdiri menatap Salma dengan mata yang menghitam dan mulut menganga. Ia tersenyum menyeramkan sambil meraih tubuh Salma. Dengan sekuat tenaga, Salma mencoba melawan. Namun, kekuatan mayat itu jauh lebih besar. Ia pun tidak bisa bergerak ketika mayat itu mulai mendekatkan wajahnya. "Kamu ingin meninggalkan aku sendirian di sini?" bisik mayat itu dengan suara parau. "Sekarang giliranku yang tidak akan melepasmu." Salma hanya bisa menjerit ketakutan. Ia memejamkan mata, pasrah akan nasibnya. Tapi tiba-tiba saja bunyi lonceng dari jam dinding menggema di seluruh penjuru rumah sakit. Sontak mayat itu melepaskan cengkramannya, sementara Salma jatuh duduk dan lemas. Bunyi lonceng itu seolah menyadarkan dari mimpi buruknya. Ia membuka mata dan menoleh ke sana kemari. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyambutnya. Setelah kejadian mengerikan itu, Salma segera berlari keluar rumah sakit sambil menangis ketakutan. Ia tidak habis pikir dengan apa yang baru saja dialaminya.
Apakah itu hanya mimpi? Ataukah arwah jahat benar-benar ada? Salma pulang ke apartemennya dalam keadaan syok. Ia berusaha untuk tidur, namun terus ditakuti oleh bayangan menyeramkan tadi. Akhirnya, fajar menyising pun Salma belum juga tertidur. Seketika, ponselnya berdering. Ternyata panggilan dari rumah sakit tempatnya bekerja. Salma, kami butuh bantuan kamu sekarang. Ada kebakaran di lantai 3. Beberapa pasien harus dievakuasi. Ujar suara di seberang sana. Meskipun takut, Salma pun bergegas kembali ke rumah sakit. Sesampainya di sana, api masih berkobar hebat di lantai 3. Banyak petugas yang sibuk mengevakuasi pasien. Salma pun ikut membantu mengangkut oksigen dan alat kesehatan lainnya. Ketika membersihkan salah satu kamar, Salma dikejutkan oleh sesuatu. Ia melihat di bawah ranjang ada mayat seorang pasien yang sangat familiar. Ya, mayat itu adalah mayat yang sama dilihatnya semalam. Mata Salma membulat tak percaya. Ia berteriak histeris sambil menunjuk mayat menyeramkan itu. Semua orang pun menggerubunginya untuk melihat. Namun, mayat itu tiba-tiba menghilang lagi. Hanya ada asap hitam pekat yang menyelubungi ruangan itu. Melihat reaksi histeris Salma, rekan-rekannya mulai panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Salma masih syok dan tidak mampu berkata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah bawah ranjang sambil gemetar ketakutan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ada ledakan kecil dari arah lorong. Api semakin membesar dan mulai menggelora ke dalam ruangan. Para petugas gedung kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi penghuni rumah sakit secepatnya. Salma yang masih syok juga segera dievakuasi. Ia dibawa ke ruang darurat untuk diperiksa kondisinya. Untungnya, fisik Salma baik-baik saja, meski syok berat. Dokter pun memeriksanya sambil mendengar cerita mengerikan yang baru saja dialaminya. Aneh sekali. Biasanya arwah jahat hanya muncul di malam hari. Tapi kasus ini seolah berlangsung siang dan malam. Ujar dokter sambil berpikir. Sebaiknya jangan kembali ke rumah sakit itu dulu sampai kita cari tahu penyebabnya. Malam pun tiba dan Salma berusaha istirahat di rumah. Namun tak lama kemudian ia terbangun oleh suara bisikan aneh dari dalam lemarinya. Dengan takut, Salma menengok. Dengan gemetar, Salma membuka pintu lemarinya. Matanya membulat kaget, melihat sosok menyeramkan sedang tersenyum lebar ke arahnya. Tangan mayat itu terulur hendak menggapai Salma. Instingnya langsung bekerja. Ia menutup pintu lemarinya rapat-rapat dan menguncinya dari luar. "Pergi kau, jangan ganggu aku lagi!" teriak Salma histeris sambil menangis. Tubuh Salma lemas tak berdaya. Pikirannya kacau, membayangkan kejadian mengerikan yang tak kunjung usai ini. Tiba-tiba terdengar ketukan dari jendela kamarnya. Salma menengok takut dan entah bagaimana sosok mayat itu kini berdiri di luar sana, menatapnya dengan senyum menyeramkan. "Aku tidak tahan lagi!"
jerit Salma, putus asa. Ia segera meraih ponselnya. Dengan tangan gemetar untuk menelpon polisi. Tolong, tolong aku. Makhluk ini terus mengikutiku. Aku takut. Isak Salma. Tak lama kemudian, polisi dan seorang paranormal tiba di apartemen Salma. Mereka memeriksa seluruh penjuru rumah, namun tak menemukan apa-apa. Ceritakan sedetail mungkin kejadian yang kau alami, kata paranormal itu lembut. Salma pun menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Paranormal itu tampak berpikir, kurasa arwah ini jahat, ingin menyampaikan sesuatu lewatmu. Kita harus kembali ke rumah sakit itu untuk menyelidikinya, ucapnya. Keesokan harinya, Salma kembali ke rumah sakit bersama polisi dan paranormal. Api kebakaran kemarin sudah dipadamkan, namun bangunan itu masih terlihat hitam akibat hangus terbakar. Mereka mulai menyisir setiap sudut, mencari petunjuk. Salma menunjuk kamar tepat pertama kali ia bertemu hantu misterius itu. Paranormal mengamati kamar itu sambil berdoa. Kemudian ia berkata, ada sebuah kejahatan yang pernah terjadi di sini, ucapnya. Salma tercengang. Mereka semua lanjut mencari di lantai atas. Tak jauh dari situ, polisi menemukan sebuah pintu rahasia di balik dinding. Pintu itu membuka ke sebuah ruangan bawah tanah yang gelap dan berdebu. Tiba-tiba, Salma menangkap sosok bayangan di kegelapan. Sosok itu melambaikan tangan meminta tolong. Salma berlari menghampiri dan terkejut bukan main. Sosok itu adalah pasien rumah sakit. Ia dipenjara dan dibiarkan mati kelaparan di sana. Paranormal menjelaskan bahwa arwah pasien itu pasti dendam karena kejamnya perbuatan manusia, lalu menghantui Salma untuk membantu mengungkap kebenaran ini. Akhirnya misteri pun terungkap. Setelah misteri terungkap, Salma merasa lega sekaligus iba pada nasib pasien malang yang terkurung di bawah tanah. Ia memutuskan untuk membantu polisi menyelidiki lebih lanjut. Ternyata pasien itu bernama Rangga. Ia dirawat di rumah sakit karena gangguan jiwa. Namun keluarganya tidak pernah menjenguk. Suatu hari, Rangga diculik oleh beberapa perawat jahat yang kemudian mengurungnya di ruang bawah tanah. Salma membantu polisi menginterogasi petugas rumah sakit satu persatu. Akhirnya terungkap bahwa kepala perawat bernama Ibu Ani yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Rangga. Ia melakukan itu demi meraup uang dari asuransi pasien. Ibu Ani ditangkap, sedangkan mayat Rangga ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Salma turut menangisi nasib malang Rangga. Arwahnya kini bisa beristirahat dengan tenang setelah kebenaran terungkap. 1 minggu kemudian, Salma memutuskan untuk berhenti dari rumah sakit itu. Ia pindah kerja ke rumah sakit baru dengan harapan bisa lepas dari bayangan masa lalu. Suatu malam, Salma terbangun dan merasakan kehadiran seseorang di kamarnya. Salma membuka matanya dengan takut. Di kaki ranjangnya berdiri sosok berjubah putih yang wajahnya tidak kelihatan. Siapa kamu?
Tanya Salma gemetar. Sosok itu melangkah maju. Aku Rangga. Terima kasih sudah membantu mengungkap kebenaran. Salma menghembuskan napas lega. Rupanya Rangga datang untuk berterima kasih sebelum benar-benar pergi ke alam baka. Kau sudah bisa tenang kan sekarang? Tanya Salma. Rangga pun mengangguk. Terima kasih juga sudah mau jadi temanku selama ini. Sekarang aku pergi dulu. Rangga mulai bersinar terang. Salma tersenyum melihatnya. Cahaya itu semakin terang sampai akhirnya menghilang. Keesokan harinya, Salma merasa segar bugar. Beban berat di hatinya seolah terangkat setelah mimpi tentang Rangga semalam. Ia bertekad untuk melupakan masa lalu dan menjalani hidup baru. Semoga dengan begini, tragedi yang pernah menimpanya bisa benar-benar berakhir. Beberapa tahun kemudian, Salma sudah menikah dengan dokter bernama Ikal dan dikaruniai sepasang anak kembar yang lucu. Kini, ia bekerja sebagai kepala perawat di rumah sakit baru. Di malam hari yang tenang, bersama keluarganya, Salma terkadang teringat akan kenangan pahit masa lalu. Tapi kini, semua itu hanyalah kenangan belaka. Ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup dan mencintai keluarganya. Dengan begitu, kisah mengerikan Salma di masa lampau dapat benar-benar berakhir bahagia. Nah, oke guys, jadi ceritanya tamat sampai di sini ya guys. Nah, jangan lupa buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah, oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di like, subscribe, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di cerita yang selanjutnya, and bye-bye.